Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 4 mata kuliah Inovasi Pedesaan yang beranggotakan pertama Ibrahim, yang kedua Akrom Sabto Aji, yang ketiga Bagus Oktavian, yang keempat Gigih Darwini, yang kelima Irfan Eko, dan yang terakhir saya sendiri Nailia Sagusakti. Di sini kita akan mempresentasikan materi tentang hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa. Slide pertama yaitu hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Selain itu, hak juga berarti kepunyaan, sementara hak yang melekat pada asal-usul dan hak tradisional dapat diartikan sebagai kepunyaan yang melekat sejak desa ada. Sedangkan kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau hanya diberikan oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Slide selanjutnya yaitu tentang pasal 67 dan pasal 68 yang berkaitan dengan hak dan kewajiban desa, serta berkaitan hak dan kewajiban masyarakat desa. Yang pertama yaitu desa berhak 1. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Yang kedua, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan sumber pendapatan. Set selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gigih Darwini. Di sini saya akan melanjutkan materi presentasi yang selanjutnya, yaitu desa berkewajiban. Yang pertama, untuk melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa. Yang ketiga, mengembangkan kehidupan demokrasi. Yang keempat, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kelima, memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Selanjutnya, penetapan Badan Permusyawaratan Desa hak siapa? Pada pasal 67 ayat 1 huruf B menyatakan bahwa hak desa untuk menetapkan dan mengelola kelembagaan desa sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum pasal 1 ayat angka 5, yaitu lembaga pemerintahan desa atau adat desa yang terdiri atas pemerintah desa atau adat desa dan badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat. Sementara itu, pada pasal 58 ayat 2 disebutkan bahwa peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Wali Kota. Mencermati kedua pasal tersebut, patut dipertanyakan sejauh mana dan pada tahapan apa saja hak desa dalam menetapkan BPD, karena hal itu berpengaruh pada pemenuhan hak desa oleh pemerintah. Selain itu, dalam operasionalnya akan menjadi lebih mudah jika lebih jelas peran desa dalam penetapan BPD. Selanjutnya, apakah desa berhak menolak sumber pendapatan? Pada pasal 67 ayat 1 huruf C menyatakan tentang hak desa untuk mendapatkan sumber pendapatan. Keterkaitan dengan peraturan perundangan lain secara langsung tentang hak desa untuk mendapatkan sumber pendapatan tidak ditemukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang hak dan kewajiban masyarakat desa. Ruang lingkup pengaturan tentang hak masyarakat desa diatur dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berkaitan dengan hak untuk meminta dan mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan, menyampaikan aspirasi, memilih atau dipilih, dan mendapatkan pengayoman serta perlindungan dari gangguan dan ketentraman serta ketertiban. Yang pertama adalah hak masyarakat desa yang ditegaskan dalam pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa
pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang kedua, memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Yang ketiga, menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Yang keempat, dipilih atau ditetapkan menjadi yang pertama kepala desa, perangkat desa, anggota BPD, atau anggota lembaga kemasyarakatan desa. Dan yang terakhir yaitu mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa. Berikut adalah hak yang diperoleh oleh masyarakat desa menurut undang-undang yang telah diatur. Materi selanjutnya yaitu tentang kewajiban masyarakat desa akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Saya di sini akan melanjutkan presentasi mengenai kewajiban masyarakat dan apakah masyarakat hanya berhak meminta dan mendapatkan informasi saja. Yang pertama adalah kewajiban masyarakat desa. Ada beberapa di sini ya, kewajiban masyarakat desa. Yang pertama itu membangun diri dan memelihara lingkungan desa. Yang kedua, mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di desa, yaitu dengan dibentuknya poskamling antar RW atau antar RT, kemudian ada Babin Kamtibmas juga. Selanjutnya, memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan di desa. Yang terakhir adalah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Contohnya itu ada organisasi Karang Taruna dan lain-lain juga. Kemudian, apakah masyarakat hanya berhak meminta dan mendapatkan informasi saja? Jadi menurut pasal 68 ayat 1 huruf A Undang-Undang Desa menyatakan bahwa masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Itulah sedikit penjelasan dari saya, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di pasal 4 ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk yang pertama melihat dan mengetahui informasi publik, yang kedua menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, yang ketiga mendapat salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan undang-undang ini, yang keempat menyebarluaskan informasi publik sesuai dengan peraturan undang-undang. Selanjutnya, partisipasi masyarakat desa, hak atau kewajiban. Partisipasi masyarakat dalam pasal 68 ayat 1 huruf C dan ayat 2 huruf E Undang-Undang Desa dinyatakan bahwa hak dan kewajiban masyarakat desa dalam berpartisipasi. Pasal 68 ayat 1 huruf C menyebutkan bahwa masyarakat desa berhak menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sementara itu, pasal 68 ayat 2 huruf E menyebutkan tentang kewajiban masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam bangun desa. Dari saya cukup sekian, materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Oktavian akan melanjutkan slide yang selanjutnya, yaitu bagaimanakah masyarakat mendapatkan hak pengayoman. Pasal 68 ayat 1 huruf E Undang-Undang Desa mengatakan bahwa masyarakat desa berhak untuk mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa. Pasal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28G ayat 1, yaitu setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Slide yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Undang-Undang Desa telah memperjelas hak dan kewajiban desa agar mampu mengelola wilayahnya sendiri. Salah satu kewenangan desa yang diatur dalam undang-undang ini adalah kewenangan pemerintahan desa untuk menetapkan peraturan desa dengan persetujuan bersama Badan Perwakilan Desa. Dengan demikian, peraturan desa diakui sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan resmi. Namun, peraturan desa ini cenderung bersifat sangat teknis karena biasanya hanya menjabarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Di sisi lain, pengaturan masyarakat desa dalam Undang-Undang Desa ini menjadikan masyarakat desa menjadi subjek